Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bersilaturahim dalam majelis ilmu Damen Usaku spesial bulan suci Ramadan. Dan di dalam kesempatan kali ini kita kembali bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Furqan, Boulevard Hijau Harapan Indah, Kota Bekasi. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Syekh Muhammad Jabir dan Kiai Syed Kutub, yang insya Allah nanti juga dalam kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil atau Kang Emil, yang juga akan berbagi pengalaman tentang menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan. Apa yang kita persiapkan di akhir bulan suci Ramadan ini. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini sebelum Ramadan berakhir. Seperti biasa, bagi Anda pemirsa yang ada di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita kali ini, kami undang Anda untuk mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1. Inilah Dame Insaku spesial bulan suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kami hormati, kami muliakan guru kami Ustaz Syed Kutub dan Mas Agung Zulhaq dan seluruh jamaah, wabil khusus jamaah Masjid Al-Furqan. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One Damai Indonesiaku, semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu saya pernah lihat video. Ada hikmah di dalamnya. Ada seorang mengajak seorang kaya raya mau bincang-bincang sama beliau. Ketika diajak mau tanya-tanya, salah satu pertanyaan beliau bertanya, Pak, ini kekayaan Papa itu gimana ya? Caranya bagaimana agar seorang itu bisa jadi kaya? Langsung beliau keluarkan dari kantung buku cek dan ditawarkan. Ini mau berapa? Silakan sebutin nominal, saya kasih. Kata beliau, MC-nya, oh, bukan. Saya hanya tanya saja ini. Saya tanya aja. Beliau tanya lagi. Mau berapa nominal? Silakan. 100.000 US, 1M, 5M, 10M. Silakan. Enggak Pak. Saya hanya tanya saja ini. Ini bukan pertanyaan dari saya, itu masyarakat yang bertanya. Gimana caranya agar bisa jadi kaya? Mau berapa? Dia tanya lagi. Mau berapa saya? Silakan sebutin nominal. Pak, mohon maaf, jangan salah paham.
Udah, akhirnya dia ambil buku cek, balikin lagi ke kantung. Iya Pak, gimana jawabannya? Saya sudah jawab. Maksudnya, belum dijawab Pak. Sudah jawab tadi. Maksudnya, saya kasih kesempatan, peluang bisa menjadi kaya. Silakan nominal apapun yang kamu minta, saya kasih. Ini kesempatan, tapi kamu enggak mau mengambil kesempatannya. Itu caranya. Nah, ini segi dunia. Bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita semua untuk mendapatkan ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-sia kesempatan. Apalagi akhir-akhir Ramadan ini. Sebentar lagi kita memasuki 10 malam terakhir. Ini kesempatan peluang yang sangat luar biasa. Bukan jadi kaya, tapi kaya raya abadi di akhirat nanti. Mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir. Karena itu Nabi SAW dan para sahabat, para mukminin ketika masuk 10 malam terakhir, mereka bekerja keras lebih besar, lebih baik, lebih tinggi daripada ibadah sebelumnya. Dalam hadis sahih, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, khususnya saat masuk 10 malam terakhir. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, qalat idza dakhala al-ashr, ketika masuk 10 malam terakhir, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Artinya apa menghidupkan malamnya? Di awal Ramadan kana yakhlitu, beliau campur dengan istirahat, tidur, salat, ibadah. Tapi ketika masuk bulan 10 malam terakhir, beliau stop tidurnya, stop aktivitas semua, sibuk ibadah, salat, baca Quran sampai subuh. Khususnya untuk apa? Karena di malam-malam terakhir itu ada satu malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadri. Yang tadi baca qari kita, Lailatul Qadri. Ibadah di malam Lailatul Qadri lebih baik, bukan senilai, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, lebih dari 83 tahun. Bayangkan, berarti kalau di antara kita beliau diberikan umur sampai 83 tahun, bukan artinya bisa ibadah senilai malam Lailatul Qadar. Itu 1000 bulan, 83 tahun lebih, itu full ibadah. Enggak ada di antara kita yang umurnya full ibadah. Kalau kita hitung ibadah kita di bulan, di umur hidup dalam satu hari dari 24 jam, ibadahnya cuma 2 jam atau 3 jam. Betul enggak? Berarti kalau umur kita 40 tahun, kalau kita mau hitung berapa jumlah ibadahnya, kurang lebih enggak sampai 1 tahun. Bayangkan satu malam full ibadah lebih baik dari 83 tahun. Luar biasa. Karena itu orang cerdas, Bapak Ibu hadirin hadirat, pemirsa TV One. Orang cerdas ketika hampir finish, selesai. Sebagaimana kalau ikut perlombaan lari, ya, maraton, lari maraton. Di awal beliau larinya biasa-biasa saja. Tapi ketika lihat garis finish, kekuatannya, energinya, semuanya dia usahakan menggunakan untuk apa? Agar menang. Karena sebentar lagi berakhir. Jangan sampai sebentar lagi berakhir, malas lagi. Karena itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong yang di awal Ramadan biasa-biasa, jangan sia-siakan waktunya di 10 malam terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang terbaik itu sesuai penutupnya, sesuai akhirnya. Kalau kita di akhir lebih baik lagi, insya Allah menang. Bapak Ibu, ada anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa yang kita kejar di malam-malam Ramadan, yang mungkin tidak dapatnya di bulan-bulan lainnya, yaitu setiap malam. Bayangkan, setiap malam ada anugerah Allah. Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Allah
membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Nabi SAW bersabda, qal, inna lillahi utaqa'a minan nar fi kulli laylah. Sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka setiap malam di bulan Ramadan. Tahu artinya bebas? Bapak Ibu, tahu artinya bebas? Tahu enggak? Selamat. Tahu artinya apa? Nama kita masing-masing dihapuskan dari data-data penghuni neraka. Artinya aman, menjadi ahli surga. Di mana kita bisa dapat anugerah Allah? Itu di bulan Ramadan. Siapakah mereka yang bisa mendapatkan kebebasan dari api neraka? Orang yang betul-betul menjaga kesempatan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan berakhir menyesal kita. Seperti orang yang tadi ketika ditawarkan buku cek silakan, setelah selesai dia sedih enggak? Menyesal enggak? Aduh, saya enggak ngerti. Betul enggak? Kenapa saya tidak mengambil kesempatan ini? Katanya kesempatan manis tidak datang dua kali. Ambillah kesempatan. Semoga ya Rabb, Ramadan ini tidak berakhir kecuali kita semua menjadi hamba-hamba yang beruntung, yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Setiap kali ketika merasa malas, jangan lupa ingat bahwa setiap malam bukan hanya malam ganjil saja, setiap malam sampai akhir Ramadan Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Bekerja keras, baca Quran semaksimal mungkin. Jagalah salat setiap malam qiyamul lail. Jagalah salat fardu. Jagalah zikir kepada Allah. Berbagi, infak, sedekah. Kemampuannya apapun setiap hari, setiap malam. Gunakan di akhir Ramadan ini dengan harapan, ya Rabb, semoga saya termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Sayyiduna, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah gambaran kepada kita betapa Allah masih memberikan kesempatan kita seluas-luasnya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan. Dalam segmentasi berikutnya nanti Ustadz Said Kutub akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah Rasulullah memberikan contoh amalan-amalan apa saja yang dilakukan di akhir-akhir bulan Ramadan. Tetaplah bersama kami, Damai Insaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Insaku yang mengangkat tema tentang sebelum Ramadan berakhir. Dan insya Allah dalam segmentasi berikutnya ini Ustadz Said Kutub akan menjelaskan tentang amalan-amalan apa saja yang dilakukan Rasulullah di hari-hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Dan Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Kang Emil telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Kang Emil. Insya Allah nanti beliau akan di segmen 3 kita akan berbincang dengan Kang Emil. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Said Kutub untuk memberikan nasihat kepada kita apa yang mesti kita tingkatkan di akhir-akhir atau hari-hari akhir di bulan suci Ramadan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Yang sama-sama kita muliakan Gurunda Syekh Muhammad Jaber, dan juga yang kita muliakan Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil,
dan semua jamaah yang hadir Masjid Al-Furqan dan juga pemirsa TV One di mana saja berada. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-18 di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan kehadirannya, sangat dirindukan kedatangannya, dan sangat ditangisi kepergiannya oleh para salafus saleh. Sisi lain kita senang Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Sisi lain yang lain lagi adalah kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan. Ma la yajtahidu fi ghairihi, rawi Muslim. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih serius lagi, sungguh-sungguh, enggak main-main lagi dalam ketaatannya kepada Allah saat memasuki bulan Ramadan, khususnya di 10 hari yang terakhir, melebihi hari-hari lainnya. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir min Ramadan ahyal laila. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dia menghidupkan malamnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, menjauhkan istrinya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di siang hari yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dia tidak berhubungan dengan suaminya, dengan istrinya, karena dilarang oleh Allah di siang hari. Kemudian saat-saat dia i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah di malam hari pun ditinggalkan istrinya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang pertama, kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memasuki di bulan Ramadan. Yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir hatta tawaffahu Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tikaf bahkan 10 hari pertama Ramadan, pertengahan Ramadan, yang jelas 10 hari akhir di bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan oleh istri-istrinya setelah beliau wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini maupun pemirsa yang ada di rumah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk i'tikaf. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memburu, mencari, menggapai malam kemuliaan. Taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan, rawi Bukhari. Cari, buru malam kemuliaan di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashri min Ramadan. Carilah malam kemuliaan yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Di hari akhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan disia-siakan. Bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Masya Allah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ibadah di bulan Ramadan. Kalau kita mengetahui kedahsyatan kemuliaan Ramadan, niscaya kita menginginkan seluruh bulan adalah Ramadan. Kalau kita tahu orang yang ada di alam kubur minta dihidupkan kembali ke dunia ini untuk mengisi malam-malamnya di bulan Ramadan dengan ibadah. Di antara amalan unggulan di bulan Ramadan. Nah, ini yang dibawa pulang.
Yang pertama adalah as-siyam, puasa mampu menyebabkan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. As-siyam junnah. Setan nggak bisa menggoda orang yang soleh itu. Setan nggak bisa menggoda hamba Allah yang puasanya benar. Fala yarfuth wala yaskhab wala yabkhal wala yajhal. Dia terjaga lisannya, matanya, kakinya, langkahnya, tidak berbuat bodoh, maksiat dan dosa, dusta, terjaga semuanya karena Allah. Makanya orang yang puasa remnya pakem banget. Jangankan yang haram, yang halal saja dia mampu dikendalikan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar orang yang puasa itu mendapatkan kebahagiaan saat dia berbuka, saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengumpulkan amal soleh dalam rangka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang puasa itu diberikan, dimasukkan oleh Allah khusus babur rayyan, pintu pemuas dahaga. Mudah-mudahan yang hadir semua kita dimasukkan ke dalam babur rayyan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian amalan unggulan berikutnya adalah al-qiyam. Salat malam. Jangan disia-siain malam-malam Ramadan kecuali dengan salat tarawih yang tidak bisa kita lakukan kecuali di bulan Ramadan. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawal Bukhari. Barang siapa yang salat malam di malam kemuliaan, barang siapa yang salat tahajud, salat tarawih, barang siapa yang puasa karena iman, mengharap ridha Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosanya dari akil balik sampai saat ini semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita yang besar, yang kecil, yang kita tutup dengan rapi, kita sembunyikan, anak, istri, suami, keluarga nggak ada yang tahu tapi Allah menatap kita. Alladzi yaraka hina takum, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Syekh, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, ditegaskan kepada kita betapa sesungguhnya kualitas ibadah kita sangat berkaitan dengan kualitas ilmu yang kita asupkan di dalam diri kita. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, mudah-mudahan ini menjadi semakin mengoreksi daripada kualitas ibadah kita khususnya di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Dan insya Allah nanti dalam segmentasi berikutnya Kang Emil juga akan berbagi pengalaman bagi kita bagaimanakah persiapan di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Sebelum Ramadan berakhir, Alhamdulillah tadi guru-guru kita telah menyampaikan nasihat dan tentu saja contoh-contoh konkret yang diberikan oleh Rasulullah agar di akhir-akhir, hari-hari akhir di bulan suci Ramadan ini kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Siapa tahu satu malam Allah memberikan hadiah yang sangat besar sekali, di mana hadiahnya adalah Lailatul Qadar. Nah, disinilah pentingnya kita juga berbagi pengalaman. Alhamdulillah seperti yang telah kita janjikan tadi, telah hadir bersama kita Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah semangat. Luar biasa semangat. Beliau keliling terus nih. Keliling terus. Wilayahnya luas, penduduknya banyak. Penduduknya hampir 50 juta manusia. Wow, nah ini kita patut untuk berbagi pengalaman Kang. Ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang sosialisasi program-program khususnya untuk warga Jawa Barat. Menurut Kang Emil bagaimanakah persiapan di akhir Ramadan ini? Sebagai pejabat publik kan sangat padat dengan jadwal. Lantas bagaimana bisa mengkondisikan meningkatkan kualitas ibadah? Khususnya di akhir bulan Ramadan, Kang. Ya betul, jadi yang pertama pas awal Ramadan saya itu terharu. Kan 2 tahun gak sholat taraweh di masjid ya, Idul Fitri pun di rumah. Jadi pas pertama tuh gak bisa diceritain, terharu lah. Jadi
itu nikmat Allah luar biasa ya. Pada saat Allah cabut baru kerasa ya, yang biasa kita anggap biasa itu ternyata luar biasa. Nah kemudian di akhir Ramadan ini sebagai pemimpin di wilayah paling sibuk nyiapin mudik nih ya. Karena akan ada 85 juta ya yang akan bepergian, coba bayangin ya. Makanya tanggal 28, 29, 30 dari Jakarta jalan tol di satu arahkan selama 3 hari untuk mengakomodasi mereka yang akan ke arah timur, ke Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Nah jadi menjelang akhir Ramadan justru saya itu tadi seperti guru kami Said Kutub menyampaikan takut hilang Ramadannya. Karena saya lihat kemana-mana ibu-ibu ya, orang-orang Jawa Barat pada soleh-soleha. Sebelum Ramadan gak ada yang nanya-nanya azan maghrib ya. Di Ramadan semua nanya ke saya, Pak kapan azan. Wah saya bilang soleh-soleh. Sekarang pada nanya ya, kadang-kadang azan asar disangka azan maghrib ya karena mirip katanya. Jadi itu kerinduan itu. Saya pergi taraweh ya, kemudian sahurnya dan lain sebagainya. Jadi suasana itu yang saya takut hilang. Makanya dinikmati betul dengan apa tadi, puasa yang maksimal ya, kemudian qiyamul lail, sholat malam, apalagi setelah tanggal 20 menuju akhir, nah itu persiapan karena kalau saya dengan kesibukan tidak bisa leluasa lah, tapi curi-curi waktu dengan istri biasanya umi saya cari masjid kecil kalau saya itikaf juga, tapi nggak nyari yang rame biasanya kan, supaya bisa, karena kalau rame supaya ada minta selfie Bu, jadi ngajinya agak terputus konsentrasinya. Jadi saya di situ momennya bukan sebagai gubernur, sebagai hamba Allah, sebagai muslim gitu, ingin betul-betul menikmati malam-malam akhir itu. Tapi siangnya ya tugas negara, habis subuh nggak tidur lagi kita ngurus tadi peresmian pasar, peresmian Kalimalang di Bekasi, nyiapin minyak goreng yang dikirim ke rumah gratis, dan lain sebagainya. Nanti ya. Udah mulai curhat ini mama ini. Bahaya ini. Jadi satu-satunya provinsi yang pembelian minyak gorengnya via aplikasi, dikirim langsung ke rumah, harganya hanya 14.000 ya, alhamdulillah hanya di Jawa Barat. Jadi itu inovasinya. Jadi memastikan itu tadi, akhir Ramadan ada peningkatan. Nah ini ke ibu-ibu dimanapun, sebenarnya kan Ramadan itu menahan nafsu juga ya. Jadi pesan saya sebagai pemimpin, jangan terlalu berlebihan ya. Betul ada peningkatan ya, mungkin menjelang hari raya sehingga konsumsi naik, tapi jangan berlebihan. Tidak usah bermewah-mewahan, yang penting sesuai syariat saja. Dan satu kebahagiaan saya hasil surveinya, ini bukan survei politik ya, selama COVID pengajian meningkat, Sheikh ya, pengajian warga Jawa Barat itu meningkat yang online. Jadi rebahannya bukan rebahan main, orang Jawa Barat rebahannya adalah ikut kajian di YouTube, di Zoom, di mana-mana. Nah mudah-mudahan COVID sekarang di Jawa Barat rumah sakit tinggal 2% ya dari 91%. Jadi Allah memberikan keberkahan luar biasa. Menjelang Ramadan penyakit makin hilang, pandemi insya Allah juga akan hilang kan begitu. Kita tinggal menyambut dengan ketakwaan, dengan rasa syukur karena Allah sudah memberikan pelajaran pada saat nikmat dicabut kan. Waduh kita hidup kelimpungan. Nah sekarang kita syukuri dan saya selalu menggunakan rumus ini. Selalu taat pada ilmunya ulama agar hadir adilnya pemimpin dan dermawannya orang-orang kaya dan diijabahnya doa-doa duafa. Itu 4 rumus tegaknya sebuah bangsa. Gitu. Nah Kang Emil ini tentu saja ini berurusan dengan emak-emak tadi mungkin ya, curhatan emak-emak tadi ini. Menjelang akhir Ramadan tentu saja harga-harga barang pokok akan naik nih. Nah bagaimanakah mengendalikan, memastikan kepada kita bahwa semuanya akan baik-baik saja khususnya bagi warga Jawa Barat Kang? Betul, jadi pemimpin itu nggak bisa hanya duduk di kursi. Saya hobinya ke lapangan ya. Nah ke lapangan yang paling sering menjelang akhir Ramadan adalah ke pasar. Memastikan dari urusan beras, maaf ya, harga daging sapi, lain-lain, itu stabil Kang. Kalau saya didemo oleh mahasiswa buruh masih biasa.
Tapi kalau yang demonya emak-emak, waduh, dunia sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi saya selalu kontrol, memastikan harga. Nah, pada saat ada potensi harga naik, nah saya langsung melakukan persiapan operasi pasar. Jadi sudah nyiap, karena kami punya BUMD yang mengurusi pangan gitu ya. Nah ini kemudian yang ketiganya memastikan juga kepada sumber-sumber penyuplai pangannya untuk memastikan pasar-pasar Jawa Barat aman terkendali lah. Nah jadi per hari ini pantauannya agak naik sedikit tapi masih wajar ya, mudah-mudahan itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan terkontrol semuanya. Ibu-ibu nanti kalau mau curhat setelah acara ini selesai Bu ya. Pada gini semua itu jempolnya. Nah Ustadz Said Kutub, menarik sekali apa yang telah dijelaskan tadi oleh Kang Emil. Bahwa sebagai seorang pemimpin tentu saja memiliki begitu banyak istilahnya jadwal. Ya kan, artinya sementara di lain sisi tadi, di akhir Ramadan kita diwajibkan, bahkan dituntut untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Mungkin bisa dimaknai, artinya ibadah dalam arti seperti apa? Bukankah seperti beliau sebagai seorang pemimpin yang harus turun ke lapangan, kemudian menjumpai rakyatnya begitu, itu juga termasuk salah satu ibadah. Ustadz, bagaimana mendakapinya? Baik, punten Kang Syekh. Jadi Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kita contoh teladan terbaik adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Dari semua sisi adalah sempurna. Dia adalah Nabi, akhlaknya mulia. Allah memuji ciptaannya sendiri. Wa rafa'na laka dzikrak. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Bagaimana dia menjadi kepala rumah tangga, memimpin pasukan, mengatur baitul mal, semuanya sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya sudah dilakukan oleh Nabi. Saat di pagi hari seperti mujahid fisabilillah, seperti singa di padang pasir, semangat dalam mencari nafkahnya, semangat dalam melakukan tugasnya, menuntut ilmu, mencari nafkah. Kemudian juga bukan hanya Ma'isyah tapi juga cari Aisyah yang masih belum dapat jodoh ya. Nah ini semangat di siang hari. Namun di saat malamnya seperti rahib di malam hari. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Kang Emil sampaikan, ini luar biasa. Paginya mengabdi untuk negara, malamnya mengabdi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat memasuki Ramadan, makanya kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesehatan kita selama di bulan Ramadan. Kenapa? Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan full ibadah. Sama seperti sholat. Makanya ini kerinduan yang sangat dalam bagi mereka yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, salafus saleh. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan. Saat memasuki Ramadan mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Intinya Allah berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman, keselamatan, kesehatan selama Ramadan. Setelah melewati Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka kembali berdoa kepada Allah agar amal ibadahnya selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita totalitas ibadah, mencari nafkah, mengabdi kepada negara, itu semuanya beribadah kepada Allah. Makanya puasa mengajarkan kita tidak melakukan maksiat dan dosa. Siapa yang tadi sholat duhur kumur 3 kali keluar 2, siapa yang berani? Sebelum azan takbir maghrib 5 menit kita makan minum, berani nggak? Nggak berani kan? Kalau ini kita kaitkan dengan tugas kita, mencari nafkah, mengabdi negara dan sebagainya, berani nggak korupsi? Inilah kalau kerja kita, ngabdi kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin amanah. Ulama kita diberikan keikhlasan, jamaah kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, Syekh Muhammad mungkin bisa menambahkan, ketika sebagai seorang pemimpin yang memang sangat padat sekali jadwalnya begitu, lantas bagaimanakah mengatur waktu untuk iktikaf? Sedangkan diharuskan kita di minggu-minggu terakhir, kita harus secara konsisten dan istiqomah untuk berada di dalam masjid. Bagaimana dengan Kang Emil yang harus selalu bertemu dengan rakyatnya begitu? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ridwan Kamil, Masya Allah program dia sangat luar biasa untuk masyarakat. Tapi khususnya di malam-malam terakhir ya,
Tadi mohon maaf langsung Ridwan Kamil bahas mudik ya. Karena masyarakat suka mudik ya. Tapi sebelum mudik yang kami bahas hari ini yaitu mengenai ibadah di 10 malam terakhir. Tolong saudara-saudariku, jangan sampai kita sibuk persiapan mudik sampai kita lupa ibadah di 10 malam terakhir. Bukan artinya kita tinggalkan persiapan untuk mudik, bukan. Tetapi jangan lupa beribadah di bulan atau 10 malam terakhir. Ini ibadah yang paling istimewa seperti yang tadi disampaikan Ustaz Sayyid Qutub, yang paling istimewa di 10 malam terakhir adalah i'tikaf. I'tikaf 10 malam full. Artinya masuk masjid, saya senang sekali banyak masjid yang saya pernah lihat sudah mulai menerima jamaah sampai ada data, ada tertib. Jamaahnya berapa orang, di data, dibawa KTP dan biar rapih ya. Biar tahu siapa jamaah bukan siapa-siapa saja. Siapa jamaah dan mereka melayani jamaah. Ya, pertanyaan saya khususnya untuk Pak Pemimpin ya. Persiapan pemerintah untuk masyarakat atau melayani atau memfasilitasi masyarakat untuk bisa i'tikaf ibadah di 10 malam terakhir. Ini tadi malam, ini sebenarnya ada di TV One catatan demokrasi saya sampaikan tadi malam bahwa ada kewajiban dari pemerintah menjaga agama dan membantu jamaah untuk menjaga agamanya. Ya, ada hak dan kewajiban. Ya, ini 10 malam terakhir. Apakah kira-kira ada program dari pemerintah khususnya di Jawa Barat mempersiapkan misal masjid atau fasilitas? Sedangkan setiap masjid mempersiapkan, saya yakin. Tapi dari pemerintah kira-kira ada mempersiapkan fasilitas untuk membantu jamaah agar i'tikaf dan full ibadah di 10 malam terakhir. Ini sebelum jawab, tetapi bagi pemimpin ya, ada satu hadis yang sangat luar biasa. Mungkin di antara kita, baik pemimpin atau seorang yang punya tugas, tidak bisa i'tikaf. Ya, contoh misal Gubernur Jawa Barat. Kalau i'tikaf ibadah baca Quran 10 malam terakhir, terus siapa yang urusin masyarakat? Kan? Berarti bukan setiap orang wajib berhak atau wajib baginya dia beriktikaf. Itu sebenarnya bukan wajib, itu sunnah. Tapi kalau punya tugas bukan artinya pahalanya kurang daripada orang yang i'tikaf. Saya kasih contoh seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas, lebih mengerti agama. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang i'tikaf di masjid di malam-malam terakhir Ramadan. Kan di i'tikaf itu tidak boleh keluar ke mana-mana. Ke supermarket, bertemu teman, beli apa, nasi goreng, ya makanan yang enggak cocok, ya dari yang siapkan dari jamaatul masjid mau cari enggak boleh. Hanya ibadah di masjid, keluar dari masjid ada hajat, qada'ul hajat balik lagi, enggak ada lagi. Ketika Ibnu Abbas duduk di masjid, i'tikaf baca Quran zikir, tiba-tiba ada orang datang. Beliau ngobrol sedikit sama besok-besok sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berdiri, mau keluar bersama orang tersebut. Ketika mau keluar dari pintu masjid, jemaahnya bilang, ya Syekh, ya Ibnu Abbas, kok kayaknya lupa i'tikaf ini mau kemana ini? Mau keluar dari masjid? Iya ada hajatan katanya. Ini saya bantu. Tapi Ibnu Abbas sedang i'tikaf, kan orang yang i'tikaf enggak boleh keluar. Kata beliau, ya saya tahu. Tapi saya pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal lan akhruja ma'a akhi fi haja." Kalau saya mengikut teman atau saudara, saya membantu dia sampai selesai hajat dia, khairul li wa ahab, lebih baik daripada i'tikaf di masjid ini, Masjid Nabawi 2 bulan. Bukan 10 malam, lebih baik dari 2 bulan. Berarti siapapun yang punya tugas, betul, apalagi melayani masyarakat, itu pahalanya luar biasa. Wow, luar biasa. Kang Emil silakan menanggapi apa yang disampaikan. Ya, jadi khususnya Jawa Barat itu kan visinya juara lahir batin. Jadi anggaran, program tidak hanya mengurusi dunia tapi juga spiritualitas. Makanya di Jawa Barat ada program 1 desa 1 hafiz Quran. Dari 5.000 desa, alhamdulillah Bu, 3 tahun sudah 4.700 desa punya penghafal 30 juz. Ada program dakwah digital, ada program kredit di masjid tanpa bunga, tanpa agunan, ada program
English for Ulama, melatih ulama untuk berbahasa Inggris, terus saya kirim ke Eropa berdakwah mewakili Jawa Barat dan lain sebagainya. Itu artinya cara saya agar mayoritas rakyat saya yang muslim itu memang makin bertakwa. Nah, di awal Ramadan saya sudah bikin edaran Syekh khususnya, yaitu setiap masjid menyediakan buka bagi musafir, ya. Itu kita anggarkan. Jadi orang-orang kan sedang di jalan kena macet, mau berhenti gorengan nggak ada kan. Nah di masjid-masjid yang kami edarkan itu menyediakan buka puasa gratis pada musafir-musafir. Nah yang itikaf juga tentunya akan kami fasilitasi jika diperlukan minimal untuk makan minumnya dan lain sebagainya. Fatwanya baru saya dengar hari ini, kirain itikaf boleh bolak-balik, ternyata nggak boleh Bu ya. Tapi saya seperti tadi, kadang-kadang di WA, di telepon ada kemacetan, ada darurat, jadi tidak mudah lah ya. Inginnya pribadi sebagai orang muslim saya full, tapi kewajiban tugas nggak mengenal waktu. Ngurusin rakyat nggak sampai jam 6 sore, sampai jam 12, Pak ada kecelakaan, ada ini dan sebagainya. Jadi mungkin itulah bagian dari amal saya, mana yang didahulukan sebagai kewajiban tentu akan saya dahulukan dibandingkan keinginan pribadi gitu ya, untuk meningkatkan ketakwaan pribadi. Kalau terjadi dua hal bersamaan tentu saya mendahulukan kemaslahatan umat dengan kehadiran atau atensi saya. Jadi mungkin insya Allah Allah maha mengerti lah ya terhadap dinamika keseharian seorang pemimpin. Tapi apapun itu saya berharap mari manfaatkan 10 hari terakhir, datangi masjid-masjid. Karena jumlah masjid di Jawa Barat itu terbanyak se-Indonesia. Jumlah masjidnya itu hampir 200.000 masjid. Jadi jangan juga masjidnya banyak tapi tidak makmur ya. Hanya jumlahnya banyak tapi yang sholat sedikit. Nah itulah harapannya supaya ini. Dan saya selalu berdoanya cuma satu. Saya doakan semua yang mendengar pidato saya ini bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kan baik. Doa yang dikabul itu ada 4, pemimpin adil, musafir, orang berpuasa, dan orang dizolimi. Nah 3 pintu pertama tadi saya gunakan. Sedang musafir di Bekasi dari Bandung, sedang berpuasa dan insya Allah pemimpin adil. Makanya doanya cuma satu aja, bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Emil telah berbagi pengalaman bersama kita dan insya Allah mudah-mudahan Kang Emil akan selalu dijaga oleh Allah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi dalam segmentasi tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah jawaban-jawaban secara singkat ini akan melengkapi tema bahasan kita tentang memahami bagaimanakah sesungguhnya kita meningkatkan kualitas ibadah kita khususnya di akhir-akhir yaitu di bulan Ramadan. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Edi Santoso. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya akan saya tujukan kepada Syekh Muhammad Jaber mengenai 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir ini apa saja gitu sehingga kita tuh bisa lebih meningkatkan ibadah kita selain itikaf di masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV1, tolong dengar baik-baik. Saya yakin dari awal Ramadan sampai sekarang setiap hari ikut kajian, baik melalui TV maupun di masjid. Tapi sering saya sampaikan kalau tidak ada rencana, jadwal, agenda apa yang kita mau laksanakan di bulan Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir,
Saya yakin nanti Ramadan berakhir, nggak bakal khatam Quran, nggak bakal maksimal ibadah. Kalau nggak ada rencana dan agenda. Harapannya apa? Mau full ibadah, ibadah apa? Tentukan. Misal, selain puasa, setiap malam di bulan Ramadan saya jaga salat tarawih qiyamul lail. Usahakan, jangan sampai tinggalkan satu malam. Belum bisa i'tikaf, mungkin banyak di antara kita belum bisa i'tikaf full ya. Masih ada tugas seperti yang tadi sampaikan, ada tugas, ada kewajiban. Enggak apa-apa. Kalau bisa i'tikaf mengurangi aktivitas dunia itu lebih baik. Tapi kalau belum bisa, paling minimal setiap malam salat Isya berjamaah, salat tarawih berjamaah, salat subuh berjamaah. Ini tiga-tiganya khususnya. Kalau enggak bisa tarawih dan qiyamul lail, paling minimal 3. Salat Isya berjamaah, salat tarawih berjamaah, salat subuh berjamaah. Kalau melaksanakan tiga-tiganya, insya Allah yakin 100% mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saya berharap kepada seluruh jamaah, jangan nunggu malam 27. Nunggu malam 27. Kok malam 27 yang mana? Yang dihisab atau berru'yah hilal, melihat hilal? Kan? Malam 27 yang mana? Kan tahun ini berbeda, betul enggak? Ada yang malam 27 hari ini, ada yang malam 27 besok. Kok malam Lailatul Qadar mana ini? Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, seperti yang tadi disampaikan Ustaz Said Qutb, bahwa carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. 10 malam saja, belum bisa i'tikaf, maksimalkan salat Isya, tarawih dan salat subuh. Ini yang pertama salat. Yang kedua baca Quran. Usahakan punya wirid setiap hari khatam Quran. Banyak orang saleh ketika masuk malam akhir Ramadan, mereka setiap hari dan malam khatam Al-Quran 1 kali 30 juz. Belum bisa, enggak apa-apa. Yang penting punya nasib dari Al-Quran. Dan sedekah. Usahakan kalau bisa setiap hari bersedekah. Berarti salat Isya, subuh dan qiyamul lail, dan baca Quran setiap malam, dan sedekah, infak. Karena apapun amalan yang kita laksanakan di 10 malam terakhir, insyaAllah terhitung lebih baik dari amalan di lebih dari 1000 bulan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Neng Arif yang akan dijawab oleh Ustadz Syahid Qutb. Silakan. Terima kasih Mas Agung atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak, Pak Ustadz diberikan kesehatan, sehat walafiat semuanya Pak ya. Pertanyaan yang saya utarakan sebagaimana tadi utarakan oleh Bapak Gubernur kami tentang mudik. Kiat-kiat apa yang kita lakukan seperti yang tadi bicarakan malam 10 terakhir disangkutkan dengan kebiasaan tradisi yang ada di Indonesia itu yaitu mudik. Nah, apakah kita dalam mudik itu bisa untuk meraih Lailatul Qadar? Dan bagaimana ciri-ciri orang yang dihampiri oleh Lailatul Qadar itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik Bunda, Masya Allah, tabarakallah pertanyaannya. Jadi kebiasaan kita mudik. Di sini pada mudik enggak Bapak Ibu? Mudik ya? Saya tanya, Nabi setiap tahun mudik enggak? Tapi jangan panik Bu, ya enggak panik, jangan, tenang aja Bu. Mudah-mudahan yang mudik pulangnya selamat, baliknya selamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu udah menjadi kebiasaan kita. Yang gak suka pulang kampung berarti gak punya kampung. Jaga kampung ya, kesian deh ya. Tapi semuanya berkah insya Allah. Agar kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, Ramadan. Walaupun kita pulang kampung jangan pernah tinggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya tadi disampaikan oleh Syekh Muhammad Jabir. Ini luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, saya pernah diimami oleh beliau di Masjid Agung Sunda Kelapa Syekh ya. Sebelumnya Syekh Ali Jabir, Allahu yarham. Itu saya belum kenal beliau nih beberapa tahun yang lalu. Itu rasanya kita diimami oleh beliau, itu rasanya surga itu dekat ya. Bahkan saya mengungkapkan, baru saya ungkapkan nih, mungkin beliau baru tahu sekarang ya. Ini orang ini kira-kira nih, menurut saya pada saat itu ini ahlul jannah insya Allah gitu. Seperti malaikat keadaannya, saking kita senangnya bahagianya.
bacaannya senang. Makanya pilihlah imam-imam kita yang terbaik. Bukan berarti yang tua-tua, yang sepuh nggak boleh jadi imam, Bapak Ibu, bukan. Apalagi nafasnya yang Senin Kamis ya. Azannya capek, suaranya lemes. Nanti jamaahnya zikir-zikir, nunduk-nunduk lama-lama tidur ya. Pilih yang senang, yang bahagia, bacaannya kita mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Senang, bahagia banget, kuat betah lama-lama. Ya walaupun 23 rakaat, bahkan mungkin ada yang 1 juz di masjid kami, ada di Masjid Al-Hikmah ini Jakarta Selatan, itu kalau masuk Ramadan itu 1 juz 1 malamnya. Kemudian saat i'tikaf 10 hari yang terakhir itu 3 juz 1 malamnya. Jadi sebulan 2 kali hatam minimal Bapak Ibu, minimal kita di Ramadan sekali hatam seperti Nabi. Bahkan menjelang Nabi Muhammad SAW wafat dia 2 kali hatam. Jadi kalau kita sibuk, datanglah ke masjid-masjid yang diadakan 1 juz 1 malamnya. Ibu, ayah bisa lihat Quran. Malamnya Qiyamul Lail, ikut aja. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tambahkan lagi untuk amalan soleh kita di saat Lailatul Qadar adalah apa? Perbanyak zikir dan doa. Saat Aisyah berjumpa dengan Lailatul Qadar, bagaimana wahai Nabi? Dia tanya kepada Nabi suaminya. Jangan lupa doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian mau tahu enggak kita mendapatkan Lailatul Qadar atau enggak? Mau tahu enggak amal ibadah kita diterima oleh Allah atau enggak? Mau tahu enggak kita menjadi hamba Allah bertakwa atau enggak? Betul enggak Bunda? Ada perubahan enggak dalam diri kita? Kalau kita nanti memasuki bulan Syawal, ada perubahan, Allah berikan taufik kepada kita mudah melakukan amalan sunnah, amalan wajib, tandanya, amal ibadahnya, Lailatul Qadarnya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai meninggalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Malamnya hidupkan dengan sholat malam, baca Quran, tilawah, sodaqoh, zikir dan doa. Siangnya juga dengan ibadah, maupun kita mencari nafkah, menuntut ilmu dan sebagainya, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun urusan ganjil dan genap itu urusan pemerintah ya. Sabtu dan Ahad libur ya. Supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar dari malam pertama sampai akhir, gaspol jangan kasih kendor, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah tadi yang belum terjawab, bagaimanakah dengan orang yang melaksanakan mudik? Apakah juga memiliki peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Baik, tadi saya sudah sampaikan, kita bisa datang ke rest area. Saat-saat waktu, 5 waktu jangan tinggalkan sholat berjamaah. Walaupun bisa kita jamaah, ya bisa dikosor dan sebagainya. Tetap puasa, ini luar biasa. Kemudian juga kita ini saat kita mudik, bisa nggak kita tilawah Quran? Kalau naik mobil, naik kendaraan, jangan ditinggalin ayah bunda. Bahkan ya sahabat Nabi Muhammad SAW sesama beliau ini mereka diskusi. Bagaimana orang yang datang bulan Bu? Datang bulan, datang matahari dan sebagainya ya. Mereka dapat nggak Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu nggak mesti di masjid. Tapi afdol utama di masjid. Nabi masuk Masjid Nabawi dari itu afdolnya tanggal 19 masuk maghrib keluar Idul Fitri. Alhamdulillah yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali keadaan darurat boleh keluar. Itu yang paling topnya, luar biasanya itu i'tikaf sesungguhnya. Tapi kalau kita nggak bisa, malamnya aja boleh nggak? Boleh. Bahkan isya berjamaah di masjid, kata Imam Syafi'i, sholat subuh berjamaah di masjid itu sudah menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf berdiam diri, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat maghrib sampai isya niatin i'tikaf. Tapi kalau kita sibuk, ada waktu sedikit, ba'da isya cari waktu yang kosong sampai menjelang subuh ajak keluarga kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ayah bunda, apalagi bunda nih yang khawatir datang bulan, tetap bisa nggak berzikir? Bisa. Doa bisa nggak? Bisa. Sodako bisa nggak? Bisa. Membantu suami menyiapkan sahur bisa nggak? Niatin karena Allah. Baca Quran sebagaimana Syekh Ali Jaber Allah yarham dulu menasihati kita. Boleh nggak baca Quran? Boleh. Tapi pakai sarung tangan kalau Qurannya asli. Kemudian pakai aplikasi handphone boleh nggak? Boleh. Itu bukan Quran asli. Tapi saat dia baca Quran dalam kondisi sholat, aplikasi yang lain dipinggirin dulu Bu. Nanti WhatsApp masuk dibalas sebentar ya, saya lagi sholat malam batal ya.
Ayo bunda, jadi harus fokus ibadah. Wallahu a'lam. Nah, saya Muhammad mungkin masih ada sisa waktu, bisa berbagi pengalaman dengan kita bagaimana kan dengan tradisi di hari-hari terakhir khususnya di Madinah ini, saya Muhammad. Masya Allah. Sebenarnya sama aja sebenarnya, karena manusia jika ada yang merasa ya Bapak Ibu yang di sana semuanya full ya ibadah, sholat, tapi rata-rata ya bedanya jujur saja. Yang di sini ramai ini hanya malam 27. Setelah malam 27 sepi masjidnya. Saya merasa kok Ramadannya habis ini itu. Merasa ini malam 27 itu Ramadan selesai. Apalagi ini seperti yang tadi saya sampaikan malam 27 yang mana ini? Ya tahun ini yang mana? Ya karena itu lebih baik, lebih utama kita menghidupkan sebelum malam terakhir. Seperti yang tadi sampaikan Ustadz. Walaupun masih mau pulang mudik, mau pulang naik, jangan tinggalkan salat isya, salat qiyamul lail dan salat subuh berjamaah. Walaupun ada kesibukan, Masya Allah di Madinah jujur saja sebelum malam terakhir sampai hari raya masjid rata-rata full. Mereka menghidupkan malam, apalagi Makkah Madinah. Selain Makkah Madinah seluruh masjid. Alhamdulillah atas anugerah Allah selama saya di sana sebelum datang ini, setiap sebelum malam itu saya i'tikaf, i'tikaf full ya. Dan insyaAllah tahun ini juga mudah-mudahan mohon doanya i'tikaf. Sebentar lagi saya pergi umrah insyaAllah. Umrah dan termasuk mudik berarti itu insyaAllah ya, mudik di sana. Baik, saya Muhammad. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Kita kembali bersama Damai Indonesiaku dan kita lanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Hadi Suseno. Silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Suseno dari Depok, Jawa Tengah. Alhamdulillah jauh-jauh dari Depok kami mau ketemu dengan Syekh ini. Karena figur beliau ini adalah sama dengan Bapak Syekh Ali Jaber ya. Jadi kami memang ingin ketemu beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi kesehatan dari Allah SWT. Mungkin pertanyaan kami ini mungkin tidak jauh berbeda dengan pertanyaan pertama. Cuma kami menekankan bahwa mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin Syekh bisa menjawab. Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Dan yang kedua, apakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa ciri-cirinya bisa dilihat gitu. Baik. Dan yang kedua mungkin apakah orang-orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar masih mendapatkan juga istilahnya mendapatkan hidayah mengenai masalah Lailatul Qadar. Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan menarik sekali nih. Silakan, saya Muhammad. Alhamdulillah. Ya, kalau pertanyaannya tidak jauh dari yang sebelumnya, jawabannya tidak jauh juga dari sebelumnya. Ini, mau debat Lailatul Qadar enggak ini? Mau? Pemirsa mau enggak? Pemirsa dulu. Pemirsa mau enggak? Ya. Kalau ingin dapat Lailatul Qadar 100% atas izin Allah, itu saja yang tadi saya sampaikan. Jagalah salat Isya, salat malam walaupun belum bisa i'tikaf, dan salat subuh biiznillah ta'ala yakin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan terlalu sibuk dengan tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang mana. Ini perbedaan antara ulama, perbedaan urusan ganjil genap dan lain. Enggak usah sibuk, bukan urusan kita. Sibuk setiap malam, dari malam pertama dan sampai malam akhir. Kalau Allah berikan taufik untuk melaksanakan ibadah setiap malam sampai akhir Ramadan, punya husnudzan bahwa Allah berkenan menerima ibadah kita di malam-malam terakhir Ramadan. Husnudzan, Allah memberikan taufik, berarti Allah berkenan menerima
kita sebagai hamba beruntung di malam Lailatul Qadar. Kalau hanya beberapa malam saja tertentu, ya Allahu a'lam, kita enggak bisa. Tapi setiap malam saya yakin dan jamin mendapatkan malam Lailatul Qadar dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Enggak usah cari tanda-tanda apakah di malam-malam itu saya nangis atau tidak. Ya, malam itu saya merinding atau tidak. Ya, itu tergantung, tidak harus ya. Tidak mestinya ada tanda-tanda yang kita bisa sadari atau bisa kita lihat. Yang penting kita melaksanakan ibadah setiap malam sampai malam hari raya, salat isya, salat subuh berjamaah, salat qiyamul lail, insyaallah menjadi ahli malam Lailatul Qadar yang mendapatkan anugerah Allah bebas dari api neraka. Khususnya jangan lupa doa itu yang tadi disampaikan Ustaz Said Qutub setiap malam di bulan Ramadan, bukan hanya malam hari tapi juga di siang hari, setiap waktu, setiap saat bacalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mari kita sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Satu lagi. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan. Ya Allah, maafkan kami. InsyaAllah Ramadan tidak berakhir kecuali kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Muhammad mungkin bisa dijawab tadi, lantas bagaimanakah dengan ciri-ciri orang yang mendapatkannya? Artinya ini agar kita tingkatnya ainul yakin begitu ya. Kan suka begitu orang bertanya ada ciri-cirinya, ciri-ciri khusus orang yang telah mendapatkannya seperti apa? Sedangkan ada juga orang yang tidak mendapatkan, tadi seperti ditanyakan oleh Bapak tadi, bagaimanakah, apakah dia harus mendapatkan hidayah agar dia bisa mendapatkannya? Ya. Di malam-malam terakhir Ramadan, ya. Bahkan di bulan Ramadan semua, Bapak Ibu, Allah berikan hadiah besar bagi kita semua. Hadiah itu bahwa doa kita tidak ditolak oleh Allah. Selama bulan Ramadan, doa orang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti harapan, keinginan, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita memohon kepada Allah, baik salat fardu maupun salat sunnah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami, petunjuk bagi kami. Yakin Allah berikan hidayah dan petunjuk. Ciri-ciri ini apa? Gimana? Apakah saya seperti bertanya, apakah saya betul-betul hakul yakin mendapatkan malam Lailatul Qadar? Saya ulangi lagi menyampaikan, yakin, hakul yakin, semua mendapatkan malam Lailatul Qadar, diberikan hidayah, diberikan ampunan, syarat setiap malam menjaga malam Lailatul Qadar. Apalagi itu lebih baik lagi kalau misal di malam-malam itu betul-betul merasa khusyuk. Betul-betul merasa khusyuk, merendah hati, merasa betul-betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita betul-betul merasa bertaubat, ya Allah, saya janji, ya Allah, saya berubah diri di sebelum malam terakhir. Saya insya-Allah, itu salah satu tandanya. Ya Allah, merasa insya Allah saya berubah mulai malam ini, saya menjadi hamba saleh, hamba lebih baik yang tidak mungkin tinggalkan salat lagi, tidak mungkin tinggalkan ibadah lagi, saya menjadi lebih baik sampai akhir hayat ya Rabbal Alamin. Kalau merasa itu dalam hatinya, insya Allah itu tanda seorang yang mendapatkan hidayah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, terima kasih Zaikuna. Selanjutnya pertanyaan yang berikut akan disampaikan oleh Ibu Oktavia. Akan dijawab oleh Ustadz Said Qutub, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Oktavia, izin bertanya Ustadz, masalah sholat raweh. Kalau untuk perempuan itu lebih baiknya sholat di rumah atau sholat di masjid? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bu Oktavia. Mas Agung, Syekh Muhammad Jabir, tadi yang bertanya sebelumnya Bapak Haji Hadi Suseno, ini orang tua saya. Iya, mohon doanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga anak-anak saya hadir di sini, ada 2 anak saya. Saya ingat Imam Turki, ini luar biasa.
saat selesai tarawih, imamnya ngajak main-main anaknya di masjid. Ini yang dikhawatirkan oleh Muhammad Al-Fatih, saat orang jauh daripada masjid dia lupa sama masjid. Anak-anak senang ke mall, ibu-ibu juga senang tawafnya di mall, bener gak? Tapi dia lupa yang namanya masjid. Makanya anak-anak lari, bercanda, alhamdulillah silahkan di masjid kalau udah selesai. Jadi dia senang. Jangan dilarang, dia bahagianya nanti di mall, tapi di masjid dia nggak mau. Ajak anak-anak kita hidupkan malam, bangunkan keluarga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua disampaikan Bu Oktavia, bagaimana utamanya wanita di masjid atau di rumah? Istri harus minta izin kepada suami. Kata suaminya, jangan ke masjid. Ini suami model ini namanya Fir'aun, ya. Ya, melarang berbuat kebaikan. Sahabat Nabi, wanita sahabat Nabi Muhammad SAW itu kebiasaannya juga ke masjid. Jadi tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan, mau ke masjid silahkan. Ibu-ibu di Indonesia ini luar biasa. Belum azan, itu sejadahnya udah nyampe. Sampai besok nggak diambil, orangnya nggak datang. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya dalam ibadah di tempat lain mungkin ya. Jadi afdolnya di mana silahkan. Di masjid boleh, di rumah boleh. Secara kodrat wanita dengan laki-laki berbeda, tapi derajatnya di sisi Allah sama kalaupun dia di rumah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa ada kesempatan, ada waktu ke masjid. Setiap langkah ampunan dosa, setiap langkah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada sahabat Nabi yang buta, Abdullah bin Umi Maktum, buta, minta dispensasi agar sholatnya di rumah. Kata Nabi, hal sami'tan nida, kamu dengar azan gak? Sami'tu ya Rasulullah, saya dengar ya Rasul, gak ada dispensasi. Kalau kita mengetahui kedahsyatan sholat berjamaah di masjid, subuh, isya di masjid, dia mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak, jangan disia-siakan. Kemudian yang ketiga saya mau menyampaikan sebagai yang terakhir, jangan dibilang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar orang yang istimewa. Mohon maaf ya, saya misalnya yang pakai jubah misalnya, contoh aja tadi ya. Atau kita jenggotnya yang 10 kali lebih tebal, jidatnya hitam, kakinya luar biasa lah. Bawaannya mau ke masjid aja, kita belum tahu. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh salafus saleh. Dia merasa amal ibadahnya sedikit, kemudian takut amal ibadahnya selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Salafus saleh sangat mengkhawatirkan itu. Kemudian apa? Ini ada cerita dari seorang syekh ini bahwa ada seorang di Maroko itu dia mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW bahwa kata Nabi si fulan ahlul jannah, si fulan ahlul jannah, si fulan ahlul jannah. Akhirnya dia bertemu kepada orang ini di Makkah. Di mana? Di Mekkah Al-Mukarramah. Ditemukan ternyata tidak sesuai apa yang dibayangkan. Orangnya soleh, bawaannya wudu, pakai gomis, jenggotnya tebal dan sebagainya. Ternyata orang biasa aja. Ternyata amal ibadah apa yang dia lakukan sehingga memudahkan langkahnya ke surga, dia membantu janda-janda yang kesulitan saat suaminya meninggal dunia. Mulai saat itu setengah dari gaji saya berikan buat janda-janda itu. Wafat dalam keadaan sujud, luar biasa, dipanggil oleh Allah husnul khatimah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Syekh Muhammad Jaber dan Ustadz Syahid Kutub yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali dan sekaligus ini menjadi pengingat bagi kita. Kita masih memiliki sisa waktu dan tentu saja kita akan tingkatkan kualitas keimanan kita dan sambutlah hadiah besar yang akan diberikan oleh Allah khususnya di akhir-akhir hari di bulan suci Ramadan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan untuk kesempatan kali ini. Dan akhirnya saya Agung Zulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Ya Allah, berikan hidayah bagi kami, berikan taufik untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, berikan taufik kepada kami untuk bertemu malam Lailatul Qadr ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba beruntung di bulan suci Ramadan. Jadikan kami hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.